Halo teman-teman, kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang teknologi komunikasi data dan suara. Apa itu teknologi komunikasi data? Teknologi komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi yang telah diubah dalam suatu kode tertentu yang telah disepakati melalui sebuah media transmisi dari pengirim ke penerima. Jenis-jenis komunikasi data. Yang pertama, telegraf. Telegraf adalah sistem telekomunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik dengan menggunakan kabel-kabel tembaga dari jarak jauh. Yang kedua, faksimile. Mesin faks merupakan peralatan telekomunikasi yang digunakan untuk mengirimkan tulisan dan gambar melalui kabel telepon. Mesin faks menyalin dokumen yang ingin dikirimkan, kemudian mengirimkan dokumen tersebut ke nomor faks yang ingin dituju. Yang ketiga, pager. Pager sebenarnya hanya untuk memanggil saja, atau memberikan instruksi satu arah saja, atau tidak interaktif. Keempat, jaringan komputer, email, website, media sosial, dan lain-lain. Komunikasi ini menggunakan media internet dalam berkomunikasi. Tujuan dari komunikasi data antara lain 1. Memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan, dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lain. 2. Memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh. 3. Memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik desentralisasi maupun sentralisasi. 4. Mempermudah kemungkinan pengolahan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Cara menjaga data dalam sistem komunikasi data. 1. Pastikan media transmisi tidak rusak. 2. Pastikan alamat IP yang mau dikirim benar. 3. Lindungi kabel-kabel dari binatang perusak. 4. Letakkan kabel-kabel di tempat yang aman. 5. Selalu rutin scan virus. Rekomendasi sehari 2 kali. 6. HDD yang digunakan tidak boleh bad sector. 7. Agar lebih baik, HDD yang digunakan tidak tercampur dengan game ini membuat file menjadi lemot. Hambatan ketika melakukan komunikasi data. A. Hambatan yang bersifat teknis, yaitu pesan tidak dapat utuh diterima receiver. B. Hambatan bahasa, pesan yang kita kirimkan tidak dapat ditafsirkan secara sempurna oleh receiver. C. Hambatan bola salju, yaitu pesan semakin lama semakin membesar. Apa itu teknologi komunikasi suara? Teknologi komunikasi suara merupakan jenis komunikasi yang paling umum digunakan berupa informasi yang disampaikan melalui perantara suara untuk didengarkan. Jenis komunikasi suara. 1. Komunikasi siaran radio atau radio broadcasting. Informasi dipancarkan ke segala arah dan siapapun diperbolehkan menerima informasi tersebut, dan informasi yang dikirim bersifat umum. Contoh, radio. 2. Komunikasi radio amatir. Informasi dipancarkan ke segala arah, tetapi jumlah pengirim dan penerima informasi terbatas. Pada mereka yang mempunyai izin beroperasi, informasi bersifat pribadi. Contoh, radio. 3. Komunikasi radio dua arah. Informasi terbatas pada pengirim dan penerima yang beroperasi dengan saluran atau frekuensi atau gelombang yang sama dan jarak jangkauannya terbatas sehingga sifat pribadinya tak dapat terjaga. Contohnya, handy-talkie. 4. Komunikasi radio antar penduduk atau citizen band. Hubungan komunikasi bersifat pribadi, jangkauannya terbatas dan kerahasiaan tidak terjamin karena semua pesawat penerima sistem komunikasi dapat menerima informasi yang disampaikan. Contoh, rapi, intercom. 5. Komunikasi radio panggil atau paging system menggunakan manajemen pertukaran, contoh telepon dial.
6. Komunikasi telepon bersifat pribadi murni atau niaga. Jumlah informasi yang disampaikan tidak terbatas, kerahasiaan terjaga, jarak jangkauannya paling luas, contoh handphone. Hambatan dalam melakukan komunikasi suara. A. Suara yang tidak dapat diterima dengan baik karena pengaruh sinyal. B. Suara menjadi berbeda. Ciri-ciri komunikasi suara. 1. Hanya bisa ditangkap oleh indera pendengar. 2. Bersifat verbal. 3. Tidak adanya visualisasi. 4. Adanya media penghantar suara. 5. Dapat dilakukan hanya pada jarak tertentu. 6. Dapat dimengerti. 7. Memiliki frekuensi. 8. Digunakan untuk menyampaikan informasi. 9. Informasi yang dikirim dapat diterima. Syarat komunikasi suara. 1. Pengirim atau transceiver. Pihak yang mengirimkan informasi, misalnya pesawat telepon, telex, terminal, dan lain-lain, tugasnya adalah membangkitkan berita atau informasi dan menempatkannya pada media transmisi. 2. Media transmisi. Media yang digunakan untuk menyalurkan atau mengirimkan ke tempat tujuan atau penerima, misalnya saluran fisik atau kabel, udara, dan cahaya. 3. Penerima atau receiver. Pihak yang menerima informasi, misalnya pesawat telepon, telex, terminal, dan lain-lain, tugasnya adalah menerima berita atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim berita.